Ya, narasumber ketiga kita atau yang terakhir ini ada dari Kak Eka Kurniawan, SIKOM atau biasa dipanggil Kak Awan. Kak Awan sendiri memiliki riwayat pendidikan pada 2016 di Gunadarma University, Bachelor of Science of Communication. Di 2020 sampai sekarang Trisakti School of Tourist. Kak Awan juga memiliki beberapa riwayat organisasi, diantaranya Head of Public Relations Gunadarma University Student Care, Koordinator of Broadcast Inasgod Asian Games 2018, Koordinator of Media and Public Relations Inasgod Asian Para Games 2018, serta sebagai Hit Leader Jakarta Youth Choir. Selanjutnya, nah ini juga ada beberapa pengalaman kerja dari kawan, dan juga ada beberapa prestasi dari kawan yang banyak banget ya di bidang paduan suara. Nah, selanjutnya kepada kawan, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, kawan bagaimana kabarnya? Oke, kabarnya baik banget, Kak Devi. Apa kabar Kak Devi dan teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Apakah share screen-nya dari Kakak? Sudah siap? Ya, kepada kawan dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya juga mengucapkan salam hormat kepada teman-teman yang sudah bergabung, juga kepada Bapak Yosef, Bapak Dr. Musa Yosef, dan yang tadi juga diwakili oleh dari tim Puslapdi, serta teman-teman narasumber ada Mas Alvan dan Mas Diva, serta teman-teman yang sudah bergabung. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan teman-teman. Kemarin saya diberikan kesempatan untuk memberikan peluang prestasi non akademis untuk lolos beasiswa unggulan. Nah, di sini sendiri saya lebih menanamkan sih karena mungkin beberapa teman-teman itu banyak yang berpikir kalau orang yang mendapatkan beasiswa hanya untuk orang-orang yang mungkin lebih di bidang akademis gitu. Nah, di sini saya lebih sharing aja sih ke teman-teman. Kalau ternyata non akademis juga bisa mendapatkan beasiswa loh gitu, yang setara dengan beasiswa akademik. Nah, salah satunya adalah beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini benar-benar terbuka. Dia memberikan peluang untuk siapapun teman-teman, untuk siapapun untuk bisa bergabung melalui jalur akademis maupun non akademis. Nah, sebelumnya saya memang dari kecil ya teman-teman. Dari kecil itu saya sudah tertarik sama yang namanya dunia non akademis gitu, atau lebih ke dunia seni sih. Oleh karena itu dari SD pun saya lahir di Indramayu teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu, Indramayu itu Jawa Barat. Mungkin lebih terkenalnya dekat Cirebon. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu Cirebon, nah Indramayu itu sebelahnya. Jadi di Indramayu sendiri ada salah satu sekolah yang disebut IPK gitu, atau Induk Pengembangan Kesenian. Nah, oleh karena itu dari SD pun saya sudah berminat untuk masuk ke sekolah yang memang dikenalkan sejak dini itu mengenai dunia seni gitu. Makanya di situ saya udah mulai tahu yang namanya paduan suara, tahu yang namanya musik gamelan, dan juga tahu beberapa tarian gitu teman-teman. Nah setelah itu ya saya berlanjut untuk lanjut dari SMP, SMA itu semua di Indramayu. Nah untuk di Indramayu sendiri sebenarnya orang yang berkuliah itu masih jarang waktu pada saat itu ya. Pada saat itu tuh kebanyakan mungkin teman-teman juga pernah dengar banyak berita-berita negatif tentang Indramayu, kalau Indramayu itu lebih terkenal dengan hal-hal yang negatif lah gitu. Nah, karena banyak juga orang-orang yang mungkin lulus SMA lebih memilih untuk kerja di luar negeri, ada juga yang sudah bekerja juga ke Jakarta gitu, tapi tidak untuk berkuliah. Nah, di sini akhirnya saya memotivasikan kalau saya itu harus berkuliah. Nah, sedikit cerita kalau saya itu sebenarnya bukan terlahir di keluarga yang mampu, teman-teman. Mungkin bisa dibilang dari menengah ke bawah gitu. Tapi saya punya hasrat kalau saya itu harus kuliah gitu. Gimana caranya? Akhirnya pada saat itu saya mencoba mencari beasiswa. Karena waktu itu pada saat itu saya di negeri itu masih kesulitan teman-teman untuk mendapatkan informasi beasiswa.
Akhirnya waktu itu ada guru yang datang ke kelas-kelas gitu sosialisasi kalau Universitas Gunadarma ini punya 2 program beasiswa. Beasiswanya full, mirip seperti BU juga, dia full, jadi kita nggak bayar sama sekali dari awal sampai lulus. Ada 2 beasiswa, yang pertama adalah ilmu komunikasi, dan yang kedua adalah teknik sipil. Dan akhirnya saya mengambil ilmu komunikasi gitu, karena mungkin lebih relate ke kehidupan saya. Awalnya itu, kenapa sih kok saya bisa suka sama dunia seni gitu? Awalnya itu saya selalu punya mimpi, teman-teman. Saya tuh selalu punya mimpi setiap saya nonton berita ada informasi seperti anak bangsa berprestasi di luar negeri, misal Olimpiade Matematika, dia juara 1 misal di Cina, atau misal Olimpiade Fisika juara 1 di Singapura gitu. Nah, saya tuh punya keinginan kapan ya saya ada di posisi itu. Tapi saya tahu, teman-teman, kalau saya itu tidak begitu ahli di bidang akademis gitu. Akhirnya saya mencari cara gimana sih caranya tetap bisa berprestasi, bisa tetap mungkin keluar negeri, tapi dengan cara saya sendiri gitu, yaitu di bidang non akademis. Oleh karena itu dari kecil itu kan saya sudah mulai mencari informasi kalau saya tahu nih kalau saya tidak berprestasi di bidang akademis gitu. Tapi saya harus mencari informasi mengenai non akademis. Akhirnya saya masuk SMP yang pada saat itu SMP-nya memang bagus di marching band-nya. Akhirnya saya gabung tim marching band. Dari situ saya mulai ikutin lomba pertama di SMP itu saya ikutin lomba marching band. Habis itu saya ikut lomba tingkat kabupaten. Setelah lulus kabupaten juara 1, saya masuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi kan lanjut ke nasional, tapi karena waktu itu saya udah di kelas 3 dan sudah waktunya mau lulus juga, akhirnya tidak lanjut untuk ke kompetisi nasional. Jadi hanya sampai provinsi waktu itu di Kota Bandung. Nah, dari saat itulah gitu, pada saat saya SMA, saya juga mencari lagi. Sepertinya seni itu dekat sama dunia entertain, teman-teman. Akhirnya saya mencoba mencari, di entertain ini saya cocok nggak ya gitu. Selain ikutin tadi dunia seni, ternyata di SMA pun saya aktif juga jadi di marching band. Lalu saya coba mencari-cari informasi dan akhirnya saya mendapatkan informasi kalau saya bisa jadi penyiar. Akhirnya saya coba belajar siaran di tahun 2013 itu, teman-teman. Saya belajar siaran, di situ saya juga ikutan juga tim salah satu pendiri eskul fotografi di sekolah, dan itu pun fotografi pertama mungkin yang ada di Indramayu, karena sampai saat ini sepertinya eskul fotografi itu masih sedikit. Habis itu juga belajar menjadi MC pensi, saya udah mulai isi acara. Setelah itu saya lanjut menjadi kontributor di TV daerah gitu, seperti yang ada di Dataran Foto ini. Nah, berbekal berbekal pengalaman yang sudah saya dapatkan, beasiswa untuk di Gunadarma itu pada saat S1 ternyata membutuhkan sertifikat penunjang, mirip seperti beasiswa unggulan gitu. Akhirnya sertifikat yang tadi saya dapatkan itu di tempat sebelumnya menjadi bekal untuk saya bisa kuliah di Gunadarma. Karena sejujurnya pada tahun 2012 saya kuliah itu kalau nggak salah belum ada beasiswa unggulan ya, kalau nggak salah, bisa direvisi nanti. Jadi saya benar-benar waktu itu kesulitan untuk mencari informasi untuk beasiswa di tahun 2012. Saya coba masuk, saya masuk ke kampus Universitas Gunadarma dengan jalur beasiswa, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu gitu. Nah, pada saat saya kuliah, saya itu termasuk salah satu orang yang aktif, teman-teman. Di sini ada beberapa organisasi yang saya ikutin. Ini yang saya masukkan itu hanya organisasi yang menurut saya bisa dianggap anggota gitu, dan banyak yang mungkin belum menjadi anggota. Jadi seperti dulu saya aktif di teater, saya aktif di fotografi, saya aktif di marching band juga, saya aktif di paduan suara. Nah, di sini saya sudah beberapa mengikuti pameran, biasanya untuk fotografi ke pameran, lomba juga dari lomba teater sampai lomba paduan suara, terus pentas juga gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu kan kita tidak bisa ya teman-teman. Dulu karena mungkin masih ambis semuanya kita ikutin. Tapi akhirnya saya harus memilih salah satu yang mungkin itu adalah passion atau mungkin satu-satunya jalan gitu. Yang tadi saya impikan waktu saat saya kecil gitu. Saya pengen nih keluar negeri bawa nama Indonesia, teman-teman. Akhirnya saya baru tahu setelah masuk kampus kalau ternyata paduan suara itu sangat luas. Maksudnya di Indonesia sendiri tuh paduan suara tuh walaupun tidak terlalu diakui, tapi di luar negeri itu paduan suara menjadi salah satu lomba yang bergengsi gitu. Bahkan
kita tuh punya namanya World Choir Games, itu istilah kasarnya itu olimpiadenya orang paduan suara gitu. Jadi setiap lomba itu bisa sampai 400 tim yang datang. Nah, saya baru tahu setelah saya masuk kuliah, dan ternyata paduan suara Gunadarma pun cukup aktif. Akhirnya mungkin teman-teman yang pernah ikut paduan suara udah tahu seberapa ketatnya gitu untuk kita latihan, jadi kita nggak mungkin punya waktu untuk bisa ikut UKM atau kegiatan lain gitu. Akhirnya saya fokus di paduan suara kampus gitu. Nah, selama kuliah tuh ngapain aja sih gitu. Nah, selama kuliah itu ini menjadi salah satu motivasi saya untuk kuliah ambil pariwisata, teman-teman. Karena ternyata saya tuh tertarik sama dunia pariwisata. Saya suka yang namanya traveling, saya juga suka yang namanya cari kebudayaan, tapi saya itu, ya itu saya bilang kalau saya bukan dari keluarga yang mampu gitu. Jadi saya benar-benar yang namanya ngumpulin uang tuh benar-benar ngumpulin uang. Dulu saya coba backpackeran dari negara-negara tetangga aja kayak Singapura, Malaysia, sama Thailand. Di setiap negara itu saya gimana caranya untuk tidak bayar, teman-teman. Jadi di sini mungkin ada logo PPI dunia. Jadi PPI itu adalah salah satu Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi PPI ini setiap negara itu punya perwakilannya, yang isinya tuh orang-orang Indonesia yang mungkin kuliah misalnya di Singapura atau di Malaysia. Dulu karena saya nggak punya uang, setiap saya mau ke negara tersebut saya cari PPI-nya. Biasanya itu PPI itu lebih ke orang tuh lebih seneng ya. Mungkin kalau kalian dari daerah mana nih, kalau saya dari orang Indramayu, tiba-tiba ada orang Indramayu mau main ke Depok, pasti kayak, oh ya udah nginep aja di kosan saya gitu, atau enggak nginep aja di tempat saya, pasti lebih kayak gitu kan. Nah, yang saya harapkan seperti itu, makanya saya langsung menghubungi PPI. Waktu itu ada PPI Malaysia, itu dari Universitas Teknologi Malaysia, dari UTM. Saya nggak pernah kenal sama mereka, tapi mereka super baik gitu. Karena saya ke Singapura sampai mereka mau rela-relain jemput dari Malaysia ke Singapura gitu. Padahal disitulah ansos gitu. Kalau enggak ya saya bakal mungkin mengeluarkan budget lebih banyak aja untuk penginapan. Tapi mereka udah ngasih mobil, mereka juga beberapa kali traktir sama ngasih penginapan gitu. Itu udah cukup sangat-sangat membantu untuk di luar negeri seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau keluar negeri dengan budget yang agak mini, mungkin bisa bantu menghubungi teman-teman PPI. Nah, ini kegiatan saya selama kuliah. Nah, setelah itu kan saya bakal penasaran ya teman-teman. Saya penasaran kayak kebudayaan di negara lain itu seperti apa sih gitu. Namun ya tadi kendala yang dialami. Pertama, saya memiliki keterbatasan dana teman-teman. Karena untuk kuliah aja saya dapat beasiswa gitu. Nggak mungkin saya bisa mungkin ke Eropa gitu, atau saya mungkin ke Amerika untuk jalan-jalan doang, itu saya nggak mungkin mampu gitu. Nah, berikutnya adalah kendala waktu teman-teman, karena kita kuliah, apalagi di Gunadarma sendiri tuh nggak punya yang namanya libur 3 bulan, itu nggak ada gitu. Dan karena saya aktif di paduan suara, jadi sisa waktu saya selain kuliah ya cuman nyanyi gitu, cuman latihan gitu teman-teman. Jadi selama itu saya kekurangan waktu gitu pada saat saya masih kuliah. Selain itu saya juga punya kewajiban beasiswa waktu itu. Karena yang namanya beasiswa pasti punya beberapa kewajiban, seperti kayak misalnya absensi nggak boleh alfa berapa kali, atau enggak IPK-nya harus bagus, atau tugas-tugasnya harus bagus. Nah, itu kan juga jadi salah satu pertimbangan kenapa saya ini mulai agak susah nih untuk menggapai mimpi saya gitu. Nah, saya masuk paduan suara dari 2012 teman-teman, tapi saya nggak langsung berangkat untuk lomba gitu. Saya butuh waktu 3 tahun teman-teman. 1 tahun sebelum lulus. 1 tahun sebelum lulus saya dikasih kesempatan untuk ikut kompetisi gitu. Kompetisinya internasional, namun diadakannya di Bandung. Waktu itu namanya ITB International Choir Competition, teman-teman. Lomba pertama saya. Lomba pertama saya setelah 3 tahun saya berjuang gitu. Karena apa, di paduan suara sendiri kan udah masuknya susah. Pada saat ada tim untuk lomba itu kita audisi lagi teman-teman. Jadi beberapa kali audisi. Jadi emang mungkin saya dulu belum mampu gitu. Akhirnya saya punya kesempatan untuk ke Bandung. Setelah ke Bandung saya juga ada lomba juga di Jakarta. Nah, jadi akhirnya saya punya bekal teman-teman. Sampai akhirnya kesempatan itu tiba-tiba datang gitu. Maksudnya Tuhan tuh emang nggak pernah tidur ya teman-teman. Saya nggak ada ekspektasi apa-apa, tiba-tiba di tahun 2016 paduan suara kampus saya itu mau ke Busan, Korea. Saya udah latihan selama 1 tahun, tapi pada akhirnya pada saat audisi saya nggak lolos gitu. Sedih nggak? Sedih teman-teman. Itu tuh sedih banget karena ya itu mimpi saya pengen keluar negeri, saya bawa bendera Indonesia gitu. Tapi di 2016 itu saya gagal di paduan suara kampus. Dan tiba-tiba saya dapat rezeki ada paduan suara
milik Dinas Pemuda yang mengajak saya gitu melalui teman saya untuk kayak mau bantu nggak Wan? Ini ada slot kosong buat tenor, soalnya ada tenornya ada yang mau nikah, jadi dia nggak boleh jauh-jauh gitu. Katanya Pak Mali gitulah. Jadi akhirnya kayak ya udah, mungkin ini jalan Tuhan gitu. Akhirnya dari 2016 itu saya masuk ke paduan suaranya teman-teman. Masuk ke paduan suara dinas untuk waktu itu lomba di Chiang Mai. Jadi dan waktunya sama persis sama teman-teman yang kompetisi di kampus gitu, yang mereka mau ke Korea. Jadi tanggal itu sama. Jadi kayak saya mikirnya ya udahlah, anggap aja saya juga sama-sama kompetisi gitu. Cuman bedanya teman-teman kampus itu di Korea, saya di Chiang Mai, Thailand. Nah ternyata dari 2016 itu emas pertama yang saya bawa dari luar negeri untuk Indonesia dan kota Jakarta, teman-teman. Dan itu kayak dari situlah saya langsung berpikir apakah ini jalan Tuhan gitu, maksudnya karena selama ini kan saya belum dapat kesempatan nih di kampus buat luar negeri, karena kampus pun 2013 ke luar negeri saya nggak lolos, terus 2016 pun juga saya nggak lolos untuk kompetisi di luar negeri. Setelah saya dapat kesempatan itu ditawarin untuk kayak mau lanjut nggak jadi anggota, karena di situ tuh posisi saya udah lulus teman-teman, bukan udah lulus sih, sudah menuju lulus, karena setelah pulang kompetisi 2 minggu kemudian saya sidang skripsi gitu. Nah dari situ ternyata titik awal saya gitu. Di 2016 itu cita-cita saya itu udah mulai terwujud teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 2017 saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua umum gitu. Ketua umum Jakarta Youth Choir yang paduan suara di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta teman-teman. Jadi dari situlah banyak kompetisi-kompetisi yang saya ikuti teman-teman. Namun selain kompetisi, saya juga tetap harus bekerja karena saya posisinya udah lulus waktu 2016 itu. Saya sempat bekerja di Tokopedia teman-teman dari 2017 sampai 2018. Saya juga pernah jadi kameramen juga di Berita 1 TV. Namun itu masuk ke internship. Nah, karena saya dulu beasiswa, pada saat beasiswa di kampus itu kayak ada kewajiban untuk balik lagi ke kampus gitu. Istilah kasar mungkin mengabdi ya teman-teman. Nah, di situ akhirnya itu titik saya ditawari untuk menjadi dosen muda gitu istilahnya. Jadi sebenarnya kita bukan dosen secara ofisial teman-teman, tapi lebih ke perbantuan dosen gitu. Karena kita anak beasiswa dan ada tesnya juga waktu itu, dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mengajar. Jadi lebih ke perbantuan dosen. Jadi bukan dosen secara ofisial gitu, tapi lebih ke perbantuan. Akhirnya dari 2017 sampai sekarang saya masih tetap jadi perbantuan dosen karena jatuhnya saya masuk dosen perbantuan, jadi saya lebih menyesuaikan gitu untuk dari jadwal. Namun di sela-sela saya mengajar pun saya juga tetap bekerja di tempat lain, karena saya kemarin dapat kesempatan untuk jadi ketua di Jakarta Youth Choir itu di Dinas Pemuda. Akhirnya saya mendapatkan juga kesempatan untuk menjadi admin dari website jakartamuda.id pada tahun 2019 sampai 2020. Namun setelah pandemi akhirnya saya harus off, saya diistirahatkan gitu karena sudah tidak boleh ada kegiatan pemudaan lagi. Akhirnya sekarang saya masuk di PT Lion Express teman-teman. Nah, bermacam-macam pengalaman yang diberikan itu ternyata itu membawa saya sampai di tahap ini teman-teman. Mulai saya jadi koordinator untuk Asian Games itu dulu. Asian Games itu orang-orang tuh daftar cuma bisa jadi volunteer teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian dari website itu cuma bisa jadi volunteer. Nah tapi waktu itu saya dari dinas dapat kesempatan untuk langsung menjadi koordinator gitu. Nah waktu itu ada 2 kali kan, ada yang invitation turnamen. Nah saya jadi koordinator broadcast, dan pada saat main game saya jadi koordinator media dan PR gitu. Nah setelah itu ya udah lanjut ke Asian Para Games kan bulan berikutnya, baru jadi opening closing ceremony. Oke, setelah itu ini beberapa prestasi yang saya dapatkan bersama Jakarta Youth Choir teman-teman. Sebenarnya di Padus Kampus juga saya ada prestasi, tapi lebih di dalam negeri. Dan ini pun yang saya tampilkan hanya di paduan lomba yang ada di luar negeri. Jadi sebenarnya karena kita itu biasanya dalam 1 tahun itu ada lomba dalam negeri dan ada lomba luar negeri. Nah dari tahun 2016 ini sebenarnya si Jakarta Youth Choir sendiri emang sudah rutin untuk bisa ke luar negeri gitu. Nah selain lomba juga kita biasanya ada acara pertukaran budaya teman-teman. Nah ini pada tahun 2018 pun saya punya kesempatan untuk ke Cina untuk melakukan pertukaran budaya gitu. Sebenarnya itu bukan lomba paduan suara, lebih ke performance dancing aja gitu, Joy Dancing Beijing. Nah dari situlah
kesempatan-kesempatan itu terus muncul dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu saya sendiri mendapatkan kesempatan untuk bisa pergi ke luar negeri gitu teman-teman. Jadi sebenarnya di sini saya lebih menekankan kalau kalian itu jangan pernah minder sama mungkin orang tua kalian kerja apa, atau mungkin kalian itu nggak mungkin lah saya bisa ke luar negeri, tapi ingat maksudnya kayak Tuhan itu nggak bakal pernah tidur, kalian terus usaha aja gitu, karena jalan tuh nggak ada yang pernah tahu teman-teman. Saya juga nggak pernah bermimpi untuk saya bisa pergi ke Polandia mungkin, atau ke Lithuania, atau ke Italia. Mimpi aja saya nggak pernah gitu teman-teman, untuk bisa ada di posisi itu gitu. Tapi ya pada kenyataannya semua itu bisa tercapai kalau kita sendiri mau gitu, mau berusaha teman-teman. Nah, di sini kan dulu juga saya suka ngelihat beberapa orang di Twitter sih, sebenarnya di Twitter nge-screenshot Instagram story terus dengan caption kayak work hard until your Instagram story look like this gitu. Nah, saya juga ternyata mimpi saya tuh akhirnya juga kesampaian gitu. Dan akhirnya saya bisa memajang di Instastory saya, bisa memajang di Instagram saya ya seperti ini gitu. Kalau saya tambahin, kalau orang-orang kan mungkin work hard until your Instagram story look like this, tapi kalau saya work hard or singing hard until your Instagram story look like this gitu. Jadi ini beberapa kesempatan nih. Karena dulu itu di foto yang sebelumnya saya pernah bermimpi pada saat ke Singapura, saya ada di depan gedung Esplanade, saya foto, saya tiba-tiba kayak punya aja, saya yakin suatu saat saya bisa tampil di gedung ini, atau minimal saya bisa menginjakkan kaki di panggung ini gitu teman-teman. Padahal pada saat itu saya nggak punya kegiatan apapun. Pada saat saya backpackeran itu saya nggak aktif di paduan suara, saya nggak aktif teater, tapi saya tuh punya mimpi aja gitu. Dan akhirnya pada tahun 2018 ini mimpi saya terwujud gitu teman-teman. Saya bisa menginjakkan kaki di Esplanade dengan membawa medali untuk Jakarta dan untuk Indonesia gitu. Dengan membawa medali emas itu kayak salah satu mimpi saya gitu teman-teman. Ternyata akhirnya dikabulkan dengan cara yang mungkin saya sendiri nggak pernah terbayang gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya pada saat pandemi inilah teman-teman, ini mengubah segalanya gitu. Karena pada saat pandemi, yang pertama saya gagal berangkat untuk ke Belgia dan ke Hungari pada tahun 2020. Karena sebenarnya di tahun 2020 tuh kalau jadi ada namanya World Choir Games yang tadi saya bilang, Olimpiadanya paduan suara, itu di bulan Juli, dan ternyata ada pandemi gitu. Akhirnya acara dipospon, itu saya gagal. Nah, saya pun juga dirumahkan dari pekerjaan. Saya udah nggak bisa kerja lagi karena kerjaan saya itu ketemu banyak orang gitu, karena ya itulah gitu, karena saya di bidang kepemudaan. Terus akhirnya saya berpikir gitu di rumah, kayak saya harus cari kegiatan lain nih, karena sekarang udah susah banget untuk cari kerja gitu masa-masa pandemi awal. Akhirnya saya mikir kalau kayaknya saya butuh kuliah lagi deh untuk meningkatkan saya tuh, jangan cuman istilah kasarnya bisa di non akademis, tapi saya pun non akademis saya harus tetap diasah ya. Saya coba cari-cari informasi, ternyata dapatlah informasi beasiswa unggulan di internet. Setelah itu, habis itu saya langsung mencari jurusan dan kampus yang saya inginkan. Nah, saya kepikiran kemarin saya suka jalan-jalan gitu, saya mikir awalnya seperti itu, kayak mungkin kuliah saya lebih relate kalau saya masuk ke pariwisata. Akhirnya pada saat S2 saya cari kampus pariwisata yang kira-kira di Jakarta, karena agar saya masih tetap bisa latihan. Jadi ternyata ada pariwisata, sekolah tinggi pariwisata ternyata milik Trisakti. Akhirnya saya coba masuk kampusnya dan diterima. Setelah itu saya mencoba mencari informasi beasiswa unggulan, tapi pada saat itu ya mungkin karena pandemi awal-awal juga susah banget. Mungkin bu.jakarta pun saya udah DM gitu untuk nyari informasi, tapi waktu itu memang sedang pandemi juga, jadi kayak orang punya fokus masing-masing, saya belum dapat informasi. Dan akhirnya ya saya mencari informasi untuk diri saya sendiri gitu. Saya ingin bertanya, tapi akhirnya saya jawab sendiri karena saya waktu itu kurang informasi gitu. Nah, ribetnya pada saat pandemi ini mungkin teman-teman merasakan pada saat mengurus berkas, apalagi pada saat 2020 itu pertama kali semua sistem di online kan, dan dipaksa online. Yang mulai mencari apa ya, kayak contohnya kayak mungkin minta tanda tangan dosen, itu kan semuanya online tuh agak susah ya, karena mungkin nggak semua dosen bisa gitu, bisa untuk pindah ke sistem online gitu. Nah itu sih mungkin yang awal-awal itu akhirnya sulitnya mengurus berkas di masa pandemi itu, karena mungkin beberapa teman-teman pun ada yang mungkin ijazahnya belum diambil, masih di kampus,
ada juga misal mungkin kendalanya itu karena ya keterbatasan akses aja sih untuk mendapatkan berkas-berkas gitu di masa pandemi. Tapi untungnya kan beberapa juga banyak yang boleh deh pakai screenshot, boleh deh difoto aja gitu. Akhirnya ya itu juga cukup mempermudah. Nah setelah itu sebenarnya yang selain berkas yang paling penting juga esai teman-teman. Karena tadi sudah dijelaskan juga di awal kalau esai itu kalau bisa dibuat secara jujur gitu. Jangan kita itu membuat esai uh, ya suka-suka kita aja gitu. Sebenarnya faktanya nggak seperti itu. Nah kalau bisa jangan ya teman-teman. Kalau bisa buatlah esai secara jujur. Dan kalau bisa juga kalian itu mendapatkan rekomendasi yang tadi juga dijelaskan sama pembicara sebelumnya kalau bisa mendapatkan surat rekomendasi yang memang dosen atau mungkin kepala sekolah atau mungkin tempat kerja yang memang sudah mengenal kalian. Jadi itu biar lebih memperkuat gitu. Dan yang terakhir kalian harus ikhlas dan berdoa untuk hasil yang terbaik karena kadang kemarin juga saya pernah gabung juga di beberapa grup BU yang akhirnya mereka itu kesal mengeluarkan semuanya karena mereka berpikir mereka udah usaha, mereka udah mungkin kampus mereka juga baik, salah satu 3 kampus terbaik di Indonesia, IPK mereka juga nggak main-main gitu, tapi kok tetap nggak lolos gitu, kenapa? Ya kuncinya cuma ikhlas dan berdoa aja teman-teman, karena kita pun nggak pernah tahu gitu. Bisa jadi misal yang top 3 itu nggak lolos, tapi swasta yang mungkin di pinggiran, tapi dia bisa lolos gitu. Karena ya kita nggak tahu semuanya by system kan, dan yang tahu ya cuman pihak BU dan Tuhan gitu teman-teman yang tahu. Jadi semuanya kita tetap harus berdoa dan ikhlas gitu apapun hasilnya. Nah untuk pengalaman wawancara sendiri pada saat saya wawancara itu emang beda-beda, durasinya pun berbeda. Kebetulan saya itu wawancara di tahap-tahap terakhir, itu saya pakai WhatsApp, teman-teman wawancaranya pakai WhatsApp, itu pun cuman pakai voice call gitu, nggak pakai video call, karena karena nggak kondusif kata pewawancaranya. Itu saya durasi di bawah 30 menit, sedangkan teman-teman itu ada yang 40 menit, ada mungkin 1 jam. Itu saya cuma di bawah 30 menit, mungkin 20 menit, atau mungkin di bawah 20 menit gitu. Saya sendiri tuh takut, ini jawaban saya sudah pas atau enggak ya, kok tiba-tiba kayak diselesaikan gitu. Padahal sebelumnya saya tanya ke yang wawancara pagi, ada yang 40 menit, ada yang mungkin 1 jam gitu. Ya tapi ya tadi, intinya ikhlas aja gitu. Sebenarnya kalau disimpulkan hasil wawancaranya sih lebih ke proposal studi ya kalau S2. Kalau S2 itu proposal studinya kayak gimana sih gitu. Kalau S1 kan nggak wajib, kalau S2 wajib. Proposal study itu lebih mirip kayak kita itu kalau misalnya mau bikin tesis kayak gimana sih teman-teman gitu. Nah, habis itu esai itu lebih ya tadi sudah jelaskan, esai silakan buat yang jujur sesuai dengan tema. Habis itu lebih nanya mengenai kegiatan di perkuliahan dan di luar perkuliahan itu kalian selama ini seperti apa. Habis itu cita-cita ke depannya untuk menggapainya itu seperti apa. Dan ditanya kalau lulus ke tahap 2 kayak gimana. Tapi kalau nggak lolos, kayak gimana? Apa yang mau dilakukan kalau nggak lolos? Ya silakan jawab aja gitu teman-teman. Sesuai dengan yang dipikirkan oleh teman-teman. Yang terakhir ini cara mempertahankan beasiswa itu seperti apa sih teman-teman? Yang pasti menggunakan dana beasiswa sebaik mungkin ya. Karena kan jangan sampai kalian uang beasiswa ini dimasukin investasi nih karena lumayan nih gitu bisa dijadiin investasi, kita uang sakunya kita masukin investasi gitu. Kalau bisa sih jangan teman-teman, sebenarnya kan itu terserah kalian, tapi kalau bisa jangan gitu, karena kalau kalian tiba-tiba investasinya gagal, kita nggak ada yang tahu kan kalian ke depannya kayak gimana perkuliahan kalian. Jadi kalau bisa gunakan dana sebaik mungkin gitu dan sebijaksana mungkin. Yang pertama, utamakan kuliah dan cerdas membagi waktu. Jadi karena kalian beasiswa, kalaupun mungkin aktif di tempat lain, tetap kuliah itu nggak boleh ya udah deh nanti aja, jangan. Kalau bisa sebelum mungkin kalian, kalau saya latihan, sebelum latihan semua tugas kuliah udah saya kumpulin, jadi pada saya latihan saya nggak usah pusing-pusing mikirin tugas, jadi kuliah itu tetap paling utama. Yang ketiga, pertahanan IPK, karena di dalam beasiswa IPK paling penting ya teman-teman. Kalau misalnya kalian IPK turun kan, kalau nggak salah ada pemotongan berapa persen, atau mungkin kalau misalnya 2 semester berturut-turut IPK-nya tidak sesuai, bisa juga dipotong beasiswanya, bisa juga dihentikan beasiswanya. Jadi IPK ini salah satu yang paling penting mempertahankan beasiswa. Nah, untuk non-akademis sendiri, peluangnya seperti apa sih di beasiswa unggulan ini? Kalau menurut saya pribadi, beasiswa ini kan ditunjukkan bagi siapapun masyarakat Indonesia yang mempunyai prestasi di bidang akademik atau non-akademik, baik internasional maupun nasional gitu. Beasiswa
juga diberikan bagi masyarakat Indonesia yang punya aktivitas yang berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Jadi dari kata-kata ini aja teman-teman, beasiswa unggulan tuh salah satu beasiswa yang paling seimbang gitu antara non akademis dan akademis gitu. Jadi nggak diperbatasin kayak 80% akademik, ntar 20%-nya non akademik. Nah, nggak seperti itu teman-teman. Jadi di sini tuh menurut saya peluang lolosnya itu kalian sama seperti kalian ikut dari seleksinya anak akademik gitu. Jadi non akademik itu jangan pernah takut, jangan pernah karena saya akademik akhirnya saya pasti di nomor 2 kan gitu. Enggak, di beasiswa unggulan enggak seperti itu. Jadi walaupun kalian misalnya ngumpulin sertifikat seni, itu jangan pernah takut teman-teman. Karena saya yakin kalau kalian ada usaha pasti semuanya itu usaha tuh nggak bakal pernah mengkhianati gitu. Nah ini sebelum ditutup saya punya quote sendiri yang tadi saya juga cari-cari juga di internet. Kalau katanya setiap orang itu memiliki mimpi teman-teman. Namun tidak setiap orang bersedia bangun dari tidurnya agar mimpinya itu terwujud gitu. Nah di sini pun saya mengambil kesimpulan kalian pun itu nggak apa-apa mimpi. Silakan mimpi saya pengen kuliah di Amerika untuk S2 atau saya S3 pengen kuliah di Amerika, nggak apa-apa, mimpi aja teman-teman. Karena apa? Karena yang bisa membangun kalian dari tidur itu cuma kalian sendiri teman-teman. Jadi saya berharap kalian boleh bermimpi, tapi jangan lupa kalian bangun dan diwajibkan untuk mewujudkan mimpi itu tersebut. Oke. Sekian dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih banyak pada kawan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa hebat ini ya. Keren banget. Terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita. Saya mau nanya ke Kak Awan. Kak, mohon maaf Kak, saya kan mau daftar S2 nih. Untuk persyaratan TOEFL itu apa ada lembaga TOEFL khusus? Ya, yang misalkan Kakak ke TOEFL nih, TOEFL dari lembaga mana? Misalkan harus ILIA atau lembaga khusus seperti itu Kak. Dan untuk persyaratan yang di luar dari S1-nya itu apa aja Kak ya? Mungkin saya kan juga mungkin aware penerima beasiswa unggulan S1 ya kan. Saya kurang paham untuk S2-nya. Maka saya akan nanya ke Mas Awan mungkin lebih bagusnya ya kan itu apa ya? Masukan untuk saya apa aja bedanya antara S1 dengan S2 untuk penerimaan beasiswa unggulan. Mungkin itu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada kawan dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Tadi udah ya kalau nggak salah. Jadi saya bantu jawab. Kalau tadi ditanya lembaga khusus, sebenarnya sih kalau dari pihak BU-nya tidak mau mengkhususkan kayak harus sertifikatnya dikeluarkan dari lembaga A, B, dan C, itu nggak harus. Jadi kalau misalnya masnya udah pernah ikut TOEFL, di mana kalau selama masih dalam periode ya kan, TOEFL juga kalau nggak salah cuma 2 tahun ya. Kalau masih dalam periode yang berlaku, sebenarnya nggak apa-apa Mas, dimasukin aja kalau sudah sesuai. Kalau nggak salah kan sekarang 550 ya, karena waktu angkatan saya itu masih 500 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya Masnya udah sampai 550, lembaga TOEFL manapun sih sejauh ini sih belum ada penolakan sih Mas. Jadi selama itu resmi ya Mas, bukan yang kita yang abal-abal itu. Selama dia resmi, lembaganya juga ada, mungkin kantornya juga ada, itu sebenarnya boleh. Nah kalau tadi dari persyaratan umum ya, kalau dari yang saya baca ya, karena kan tahun kemarin sama tahun ini tuh berbeda ya Mas. Kalau yang tahun kemarin itu kan itu dari segi TOEFL aja udah berbeda. Kalau dulu 500, sekarang udah 550. Judul esai pun juga sudah sedikit berubah. Terus kalau yang saya lihat sih yang berbeda itu kalau dari S1 dan S2 yang pasti ada TOEFL-nya. TOEFL kan diwajibkan kalau S2 ya. Kalau dulu kan S1 kayak boleh diupload atau enggak, kalau S2 tuh harus diupload. Mungkin dari segi itu, terus sama proposal studi sih Mas. Kalau saya kurang tahu sih tahun ini untuk S1 ada proposal studi atau enggak. Kalau yang kemarin kan akhirnya dihapus ya. Nah kalau yang tahunnya saya itu yang berbeda pasti proposal studi, karena dulu nggak wajib, sekarang waktu di S2 itu wajib. Jadi yang berbeda itu proposal studi, terus TOEFL, terus
Udah sih sama esai sih. Kalau yang lainnya sih sebenarnya sama aja Mas. Kalau berkas-berkas yang lainnya sih sejauh ini sama kalau nggak salah. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau menambahkan juga boleh. Kepada kawan, Kak Alvan, dan juga Kak Diva untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ya, teman-teman, mohon maaf untuk teman-teman yang sudah bertanya belum bisa dijawab semua karena adanya keterbatasan waktu. Mungkin teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber-narasumber yang bersangkutan ataupun bisa juga DM ke Instagramnya BU Jakarta. Baik, untuk acara terakhirnya boleh closing statement-nya. Ayo kita bersama mimpi bareng untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut gitu. Oke, beasiswa unggulan siap menerima kok, siap menerima mimpi-mimpi kalian, dan mungkin juga beasiswa unggulan menjadi salah satu jembatan untuk kalian bisa meraih mimpi kalian. Semangat. Sertifikat ketiga akan diberikan kepada Saudara Eka Kurniawan, SIKOM. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih juga Kak Eka Kurniawan.